bahas sebentar pembagian generasi biar teman-teman ada gambaran ya. Generasi sebelum tahun 65 itu adalah generasi baby boomers ya teman-teman. Mungkin sering sinis ya memandang generasi, selalu mengatakan bahwa generasi di atas teman-teman, mungkin teman-teman sekarang umur 20-30 tahun selalu menganggap generasi di atas teman-teman 40, 50, 60 itu adalah generasi baby boomers ya. Itu sih agak salah sih teman-teman, karena generasi baby boomers itu adalah generasi kelahiran 65 ke belakang ya. Jadi ya kalau 65 sekarang udah tahun 2023 ya sekitar ya mungkin sudah umur sekitar 60 ya. Jadi umur baby boomers itu sebenarnya sudah generasi opa oma kita ya, kakek nenek kita ya, eyang-eyang kita ya. Jadi berumur sekitar 60-an gitu. Nah, dari 65 sampai dengan tahun 80 itu ada generasi yang namanya Gen X ya. Jadi Gen X itu adalah generasi inilah ya, istilahnya generasi sudah zaman sudah mulai enak lah ya. Kalau tahun 6 sampai 65 kan kita situasi Indonesia tuh masih bau-bau revolusi ya, bau-bau kemerdekaan. Jadi ya istilahnya kita masih belum mikir ekonomi, belum mikir bagaimana cara makan yang enak, bagaimana bekerja yang nyaman gitu. Kita masih mikir bagaimana kita merebut kemerdekaan dan bagaimana kita berebut di dalam negara setelah kita merdeka gitu kan teman-teman. Kurang lebih tahun 65 kan seperti itu. Nah tahun 65 sampai 80 itu sudah mulai nyaman ya. Jadi ya kurang lebih umur-umur 58 sampai yang paling muda ya sekitar umur 43 lah, yaitu generasi X teman-teman. Jadi itu kita sebut generasi X. Kemudian tahun 80 sampai tahun 81 tahun sampai tahun 96 itu namanya generasi Y ya, generasi Y. Nah itu generasi yang sudah mulai benar-benar generasi enak lah ya. Kalau kita ini yang generasi X, saya terus terang masuk generasi X itu ya masih zaman gak enak lah. Kita SD masih kalau di Jakarta masih naik oplet gitu, masih desak-desakan, naik bis juga bis yang bis peninggalan zaman Orde Lama lah ya, bis-bis yang nggak ada nyaman-nyamannya gitu. Jadi ya masih nggak enak lah situasinya, masih bau-bau ke bawah zaman sebelumnya gitu. Nah ketika masuk ke generasi Y itu sudah enak ya, sudah mulai nyaman ya. Lahir tahun 80 mungkin mulai sekolah umur 86, 87, 88 Indonesia waktu itu sudah di puncak perkembangan ekonomi ya. Bahkan kalau tidak terjadi kekacauan di akhir tahun 90-an kita dengan kondisi tahun 88 ya kita sudah bisa dibilang akan menjadi negara maju ya. Sayang tapi ya udahlah, itu sudah berlalu ya, sudah lewat. Nah, itu sampai tahun 86 itu adalah 80 sampai 96 itu adalah generasi W ya teman-teman ya. Tentu dengan perubahan generasi nanti saya akan tunjukkan bahwa tren novel pun, tren menulis novel, tren membaca novel pun juga berbeda ya, ngikuti perkembangan Gen X ke Gen Y tadi gitu. Nah sekarang selanjutnya dari tahun 96 sampai tahun 2013 itu adalah Gen Z ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sekarang dengar Gen Z itu bukan Gen Z ini ya, Gen Z untuk kalau mati lampu ya Pak Gen Z ya teman-teman ya, tapi ya Gen Z ya. Jadi ya itu generasi kelahiran tahun 96 sampai 2013 ya. Jadi itu ya generasi udah masuk generasi digital. Jadi mereka dari lahir sudah megang handphone mungkin ya, karena tahun 86 kan walaupun masih mahal sudah ada handphone gitu. Jadi tentu situasinya berkembangnya beda juga. Nah kemudian generasi terakhir yang sekarang dari tahun 2013 sampai tahun sekarang ini mungkin sampai diperkirakan sampai 2025 2026 itu namanya generasi alpha ya. Jadi itu generasi yang ya umur SMP SMA lah ya sekarang. Jadi ya apalagi tentu mereka ya dari baru bentuk janin di dalam kandungan ibunya pun ya mamanya udah mainan handphone ya. Mereka mungkin udah tahu Facebook, udah tahu Twitter, udah tahu IG dari dalam perut ya. TikTok aja mungkin yang belum ya karena masih baru gitu. Nah jadi itu teman-teman ya pembagian generasi di Indonesia lah ya, bisa dibilang di dunia pun juga kurang lebih seperti itu, yang nanti akan saya jelaskan itu mempengaruhi dunia tulis menulis, terutama penulisan novel ya, di mana penulisan novel itu akan sangat berbeda dari generasi ke generasi yang lain, karena setiap generasi itu juga mempunyai sifat dan karakternya masing-masing gitu. Jadi itu teman-teman sekedar pengantar mengenai pembagian generasi, mengenai masing-masing karakter generasinya apa, mungkin nanti saya jelaskan sekaligus saya teman-temannya ketika saya menjelaskan pengaruhnya terhadap novel gitu. Jadi saya nggak perlu menjelaskannya di awal mengenai masing-masing generasi gitu. Yang